Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasarean Hastana Kita Ageng atau lebih dikenal dengan Kompleks Makam Raja Kota Gede masuk dalam kawasan Kota Gede. Secara administratif kompleks makam tersebut masuk dalam wilayah Dusun Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Bantul. Kompleks makam ini terletak di sebelah barat daya dari Masjid Agung Kota Gede. Makam Raja Kota Gede dibangun oleh Panembahan Senopati pada tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Di dalam kompleks tersebut disemayamkan tokoh-tokoh kerajaan Mataram Islam pada periode awal. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Sinuhun Sedaing Krapyak. Adapun tokoh dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta adalah Pangeran Adipati Paku Alam Pertama dan Hamengku Buwana II. Seperti halnya dengan Masjid Agung Kota Gede, pemakaman ini dikelola oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Komplek makam Raja Kota Gede dikelilingi oleh tembok keliling yang tersusun dari batu dan batu putih. Tembok keliling bagian timur menjadi satu dengan tembok keliling bagian barat dari Masjid Agung Kota Gede. Adapun pintu masuk ke area makam berada di selatan halaman masjid. Dalam kompleks makam tersebut terdapat 3 bangunan utama yang berfungsi sebagai cungkup makam. Berurutan dari selatan ke utara bangunan tersebut disebut Bangsal Prabayaksa, Bangsal Witana, dan Bangsal Tajuk. Bangsal Prabayaksa memiliki gaya arsitektur Eropa sedangkan Bangsal Witana dan Bangsal Tajuk memiliki gaya arsitektur tradisional Jawa. Di sebelah selatan dari makam terdapat sendang. Lokasi sendang tersebut menempati permukaan tanah yang lebih rendah dari makam yang terdapat di sebelah utara. Sendang dikelilingi tembok keliling dengan di dalamnya dibagi menjadi 2 yaitu sendang saliran lanang dan sendang saliran putri. Makam dan bagian belakang masjid pernah mengalami kebakaran yang merusak beberapa bangunan. Atas perintah Sunan Pakubuwana ke-10, akhirnya dilakukan renovasi dengan menggunakan bahan bangunan dan gaya arsitektur pada masa itu. Sementara makam raja di Kota Gede juga menjadi destinasi wisata religi selain Masjid Gede Mataram hingga kini. Kompleks makam tidak sebesar Imogiri, tetapi banyak orang yang berziarah di sini. Kompleks makam ini berada sekitar 100 meter dari Pasar Kota Gede, dikelilingi tembok besar yang kokoh. Pintu gapura memasuki kompleks makam ini masih memiliki ciri arsitektur budaya Hindu. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dengan ukiran yang indah dan dijaga oleh sejumlah abdi dalam berbusana adat Jawa. Ada 3 gapura yang harus dilewati sebelum masuk ke bangunan makam. Eksotisnya kawasan makam raja tidak akan membuat Anda bosan di sini. Fasilitas untuk para wisatawan pun cukup memadai, ada tempat parkir, toilet, dan bagi muslim yang ingin beribadah bisa datang langsung ke Masjid Kota Gede. Demikian juga dengan akses menuju ke sini cukup mudah, tetapi hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Sementara untuk transportasi umum, Anda bisa menggunakan bus Trans Jogja, kemudian menggunakan transportasi online lalu menuju lokasi yang jaraknya sekitar 3,3 km di sini dikebumikan ayah Panembahan Senopati, yakni Ki Ageng Pamanahan. Sementara itu Raja Pajang, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya juga turut dimakamkan di makam Raja Kota Gede ini. Jika Raja-Raja Yogyakarta dimakamkan di makam Raja Imogiri, tidak dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, HB2. Ia dimakamkan di makam Raja Kota Gede. Syarat untuk berziarah. Bagi wisatawan yang ingin berziarah harus mengikuti beberapa peraturan. Peraturan berziarah di makam Raja Kota Gede ini hampir sama dengan makam Raja Imogiri seperti peziarah perempuan harus mengenakan kain jarik sebatas dada atau kemben sehingga terbuka di bagian bahu. Wisatawan juga tidak boleh berkerudung. Aturan tersebut dinilai lebih ringan ketimbang aturan zaman dulu, kalau dulu semua perempuan yang masuk area makam harus menggunakan konde. Sementara peziarah laki-laki harus memakai kain jarik dan atasan berupa baju peranakan. Kedua pakaian yang dikenakan peziarah perempuan dan laki-laki itu merupakan pakaian abdi dalam. Para peziarah tak perlu repot membawa pakaian-pakaian yang disyaratkan itu dari rumah. Kantor sekretariat makam menyediakannya dan bisa disewa. Satu set pakaian peziarah disewakan seharga Rp35.000. Khusus menyewa pakaian untuk berfoto di kawasan di luar makam, cukup merogoh kocek Rp25.000 per set. Banyak juga anak muda yang datang bukan untuk berziarah, melainkan berwisata dan foto-foto. Namun jika pengunjung ingin menghemat biaya, pengunjung juga bisa membawa berbagai syarat tadi dari rumah. Untuk pakaian abdi dalam boleh bergaya Surakarta atau Yogyakarta.
Selain itu seluruh peziarah harus melepas alas kakinya pada saat memasuki area makan. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini sebaiknya datang pada hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pasalnya hari-hari tersebut adalah hari di mana makam raja ini dibuka untuk umum. Wisatawan dapat memasuki makam setiap hari, Minggu, Senin, dan Kamis jam 10.00 sampai 13.00, Jumat jam 13.00 sampai 16.00. Selama bulan puasa, Ramadan, makam ditutup selama 1 bulan penuh untuk umum. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama antara abdi dalam, masyarakat dan pengunjung, di antaranya, setiap Selasa Wage, jam 7 selesai, kerja bakti di Komplek Makam Malam Jumat Pon, jam 20 selesai, tahlil bersama setiap 15 ruah, jam 10 selesai, sadranan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Adapun upacara tradisi yang rutin dilaksanakan adalah nguras sendang seliran yang dilaksanakan pada bulan April tiap tahunnya, mengambil hari Minggu selain hari Minggu Legi dan Pon. Semoga di lain waktu kita bisa mengulas tentang Panembahan Senopati dan Masjid Agung Kota Gede. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Sekian dan